Shalom saudara-saudari, saya berbagi materi dengan judul Kehendak Allah dan Kemauan Manusia. Saudara-saudari, setiap anak Allah perlu mengetahui kehendak Allah dan seharusnya mengetahui kehendak Allah. Kalau kita tidak mengetahui kehendak Allah, ketidaktahuan itu tidaklah patut. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Ini berarti setiap orang yang mengikuti Tuhan pasti mempunyai terang, pasti bisa melihat, pasti bisa mengetahui. Banyak orang bukannya tidak mau melaksanakan kehendak Allah, tetapi mereka mempunyai satu kesulitan, yaitu mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kehendak Allah. Saudara-saudari, bagaimana bisa mengerti kehendak Allah? Di antara anak-anak Allah, pertanyaan itu merupakan satu masalah yang besar. Yang dengan gairah menuntut Tuhan, sangat mengharap dalam segala perkara bisa diperkenan Allah, bisa melakukan kehendak Allah. Dalam tingkah laku selalu bertanya, apakah ini atau itu adalah kehendak Allah? Kemauan dan sikap demikian adalah benar dan baik, saudara-saudari. Tetapi ada orang, karena berbuat demikian malahan menimbulkan suatu kesulitan. Di satu pihak mereka mau melaksanakan kehendak Allah, tetapi di pihak lain mereka tidak mengerti apa kehendak Allah itu. Saudara-saudari, memang kehendak Allah itu objektif, berada di takhta. Sebab itu kita perlu mencari baru bisa mengerti. Ada kalanya kita perlu sering berdoa, berpuasa, menunggu di depan Allah baru bisa mengerti kehendak Allah. Untuk mengerti kehendak Allah juga, kita harus melepaskan maksud pribadi, menolak aktivitas daging. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara-saudari, ada orang bertanya, bagaimana kalau yang kita minta bukan kehendak Allah? Kalau kita yang mengatakan perkataan di atas, kita pasti berkata, kalau sesuai dengan kehendak Allah dan kita dengan aktif meminta, pasti kita menerimanya. Dengan kata lain, Tuhan percaya ada kemauan manusia yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itu Tuhan berkata demikian. Saudara-saudari, kita harus mempunyai kesadaran Kristus. Kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau kita benar-benar pernah ditanggulangi oleh salib, kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kehendak Allah pasti nyata di dalam diri kita. Kita boleh mengikuti maksud yang di dalam diri kita, melakukan segala sesuatu. Kalau kita salah, Roh Kudus pasti mencegah kita, menyuruh kita tidak meneruskannya, membuat kita tidak bisa melakukannya. Semoga Tuhan menyelamatkan kita dari kesalahpahaman dan kebodohan, menyelamatkan kita dari kepasifan. Semoga Tuhan membawa kita masuk ke dalam keaktifan dan kita benar-benar menjadi orang yang berjalan mengikut Tuhan.